Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Dahya dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 9, yaitu saya sendiri, Batrisyana Landinda, dan juga rekan saya, yaitu Devina Indriani, akan mempresentasikan mengenai pengaruh implementasi CRM terhadap pertumbuhan dan juga pengalaman pelanggan di Amazon. Next. Baik, jadi Customer Relationship Management atau CRM merupakan strategi perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara terencana dan juga berkelanjutan. Yang dimana CRM ini bukan hanya sekedar sistem teknologi, tetapi juga melibatkan strategi, proses bisnis, people, dan juga teknologi. Yang dimana tujuan utama dari CRM ini ternyata yaitu meningkatkan loyalitas dan juga retensi pelanggan, kemudian mengoptimalkan proses penjualan dan juga pemasaran, kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Nah, melalui CRM, perusahaan bisa memahami kebutuhan dan juga perilaku pelanggan sehingga layanan menjadi lebih personal dan juga relevan. Next. Kemudian untuk jenis CRM di industri e-commerce yang pertama ada CRM operasional, yang dimana berfokus pada aktivitas yang berinteraksi langsung dengan pelanggan seperti penjualan, pemasaran, customer service, pengiriman, dan juga refund. Nah, keunggulannya sendiri yaitu membantu perusahaan untuk memproses transaksi dengan lebih cepat dan juga efisien, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten di berbagai touch point. Next. Selanjutnya ada CRM kolaboratif, yang dimana ini menekankan koordinasi antar departemen seperti sales, marketing, customer service, dan juga operations agar informasi pelanggan terintegrasi. Nah, keunggulannya sendiri juga ada pelanggan mendapatkan pengalaman yang lebih mulus ketika berpindah saluran, misalnya dari website ke aplikasi lalu ke customer service. Next. Kemudian di sini ada CRM analitik yang dimana berfokus pada analisis data pelanggan untuk menghasilkan insight bagi pengambilan keputusan secara strategis. Nah, melalui CRM analitik, perusahaan bisa melakukan segmentasi pelanggan, personalisasi rekomendasi, memprediksi churn, dan juga meningkatkan customer lifetime value atau CLV. Next. Kemudian dalam implementasinya, CRM memiliki beberapa tantangan utama. Yang pertama ada integrasi data dari berbagai saluran seperti website, aplikasi, media sosial, dan juga customer service. Kedua, personalisasi yang berlebihan atau tidak relevan bisa membuat pelanggan merasa terganggu. Yang ketiga, keamanan dan juga privasi data pelanggan karena CRM sangat bergantung pada data pengguna. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan integrasi data yang baik, personalisasi yang proporsional, serta sistem keamanan yang kuat. Next. Kemudian selain tantangan, CRM juga memiliki banyak peluang, yaitu CRM dapat meningkatkan customer experience melalui layanan yang lebih cepat dan juga terintegrasi. Kemudian CRM membantu pemasaran menjadi lebih efektif karena penawaran bisa disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan retensi pelanggan dan juga mengurangi churn melalui analisis perilaku pelanggan. Oke, next. Kemudian kita masuk ke implementasi CRM sendiri, yang di mana Amazon ini awalnya didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994 sebagai toko buku online. Namun saat ini Amazon berkembang menjadi ekosistem digital besar yang mencakup e-commerce, layanan digital, hingga cloud computing. Nah, dalam konteks CRM, Amazon ini berfokus pada konsistensi layanan, pengiriman cepat, kemudahan retur, dan juga pengalaman belanja yang efisien. Next. Nah, di sini juga Amazon memiliki 3 segmen bisnis utama, yaitu North America yang mencakup retail online, subscription, first di wilayah Amerika Utara. Kemudian yang kedua ada internasional untuk pasar global. Yang ketiga ada AWS atau Amazon Web Service yang menyediakan layanan cloud computing. Nah, North America dan juga internasional menjadi saluran utama interaksi pelanggan, sedangkan untuk AWS ini untuk mendukung infrastruktur teknologi dan juga data. Next. Kemudian ini juga merupakan, profil negara operasional yang di mana ada Amerika Utara, Eropa, Asia, Amerika Selatan, dan juga Oseania. Dan juga selain platform digital, Amazon juga memiliki fulfillment center dan jaringan logistik untuk mempercepat pengiriman dan menjaga kualitas layanan. Next. Nah, pada slide ini juga terlihat bahwa pasar Amazon masih didominasi oleh Amerika Serikat, tapi negara seperti Jerman, Inggris, Jepang, dan juga wilayah rest of world juga menunjukkan pertumbuhan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Amazon perlu menjaga konsistensi layanan sekaligus menyesuaikan strategi CRM sesuai karakteristik masing-masing negara. Next. Dan di sini juga pada data net sales menunjukkan bahwa pasar utama Amazon masih berada di US, tetapi pasar global juga terus berkembang. Karena semakin luas pasar Amazon, maka semakin juga penting integrasi data pelanggan, standarisasi layanan, dan juga adaptasi CRM berdasarkan wilayah. Next. Di sini juga Amazon menggunakan UI dan juga UX sebagai bagian penting dari CRM. Nah, seperti homepage
Amazon menampilkan rekomendasi produk berdasarkan preferensi pelanggan, kemudian juga proses checkout, tracking, return, dan juga refund dibuat lebih sederhana agar customer journey menjadi seamless. Dan juga Amazon menggunakan Alexa sebagai voice assistant untuk memperluas interaksi pelanggan. Next. Nah, di sini Amazon menerapkan 3 jenis CRM sekaligus. Yang pertama, operational CRM untuk fulfillment, customer service, dan juga return. Kemudian untuk analita CRM, dia juga memanfaatkan data pelanggan dan juga AI untuk personalisasi. Kemudian yang ketiga ada kolaboratif CRM melalui integrasi antar saluran juga ekosistem seperti Prime dan juga AWS. Nah, jadi kombinasi ketiga CRM ini membantu Amazon menjaga customer journey tetap konsisten. Next. Kemudian di sini untuk tantangan utama Amazon meliputi integrasi data, keamanan data pelanggan, skalabilitas infrastruktur, dan juga kompleksitas fulfillment network. Nah, namun di sisi lain terdapat peluang besar seperti peningkatan customer experience, personalisasi berbasis AI, integrasi omni-channel, dan juga peningkatan trust pelanggan. Next. Nah, untuk mengukur keberhasilan CRM sendiri, Amazon ini menggunakan beberapa metrik. Jadi untuk metrik finansial itu seperti net sales dan juga operating income digunakan untuk melihat performa bisnis. Kemudian ada metrik CRM seperti selfie, churn rate, retention rate, dan juga purchase frekuensi untuk mengukur loyalitas pelanggan. Nah, selain itu juga digunakan ROI untuk mengevaluasi efektivitas investasi CRM. Next. Nah, slide ini juga menjelaskan definisi beberapa metrik finansial seperti net sales adalah total pendapatan bersih perusahaan, kemudian operating income adalah laba operasional setelah dikurangi biaya operasional, kemudian net income juga merupakan laba bersih perusahaan, sedangkan untuk operating operating margin menunjukkan tingkat profitabilitas operasional Amazon. Next. Nah, pada slide ini juga dijelaskan mengenai customer lifetime value atau CLV, yang dimana CLV ini digunakan untuk mengukur total nilai ekonomi pelanggan selama berhubungan dengan perusahaan. Dan juga perhitungan CLV ini dipengaruhi oleh average order value, purchase frequency, gross margin, dan juga retention years. Nah, selain CLV, Amazon juga memperhatikan retention rate, churn rate, dan juga ROI. Next. Nah, data yang digunakan dalam analisis ini juga berasal dari annual report Amazon pada tahun 2023 sampai 2025 sebagai sumber resmi utama. Sedangkan untuk data seperti Prime versus non-Prime itu menggunakan sumber estimasi pihak ketiga seperti CIRP dan juga Search Logistics. Nah, karena itu data finansial ini dianggap lebih kuat, sementara data CLV digunakan sebagai insight estimatif. Next. Kemudian pada slide ini juga menunjukkan kualitas data berdasarkan sumber, status, risiko, dan juga mitigasinya. Nah, data finansial memiliki risiko rendah karena berasal dari annual report resmi. Sedangkan pada data prime dan juga selfie memiliki risiko metodologi yang berbeda sehingga perlu dijelaskan sebagai estimasi. Next. Kemudian personalisasi juga merupakan kekuatan utama dari analytical CRM Amazon. Nah, tapi jika terlalu agresif, pelanggan itu juga bisa merasa terganggu atau privasinya terganggu. Maka risiko ini juga disebut over personalization, yaitu ketika rekomendasi atau komunikasi terasa terlalu intens dan juga invasif. Nah, dampaknya sendiri itu dapat menurunkan trust pelanggan dan juga meningkatkan risiko churn. Next. Nah, jadi untuk mengurangi risiko over personalization itu Amazon menggunakan beberapa strategi mitigasi. Nah, misalnya dengan preference control yang lebih transparan, frekuensi capping, dan juga personalisasi yang kontekstual. Nah, selain itu juga Amazon memperhatikan indikator seperti unsubscribe rate, engagement rate, complaint rate, dan juga retention rate. Nah, tujuan utamanya itu apa? Yaitu menjaga personalisasi tetap relevan tanpa mengurangi kenyamanan pelanggan. Next. Baik, selanjutnya di sini merupakan failure atau downside scenario dan risk mitigation dari kami. Kami mencoba melihat bahwa implementasi CRM yang besar seperti di Amazon juga memiliki downside scenario atau risiko kegagalan yang perlu yang perlu dimitigasi oleh perusahaan. Mungkin yang pertama adalah insiden keamanan dan privasi data atau trust shock, di mana CRM Amazon ini sangat bergantung pada data pelanggan, sehingga kebocoran data dapat langsung menurunkan trust pelanggan. Lalu yang skenario kedua itu adalah gangguan sistem dan skalabilitas, di mana jika terjadi downtime atau latensi, maka
operasional CRM seperti checkout, tracking, dan customer service akan terganggu. Sehingga mitigasi yang dilakukan meliputi failover system, capacity planning saat peak season, dan CLA, customer service. Lalu yang skenario ketiga atau terakhir itu failure pada fulfillment dan customer service. Karena value utama Amazon adalah fast shipping dan reliability, maka keterlambatan pengiriman atau lonjakan biaya operasional dapat langsung menurunkan kepuasan pelanggan dan retention. Maka mitigasi yang perlu dilakukan adalah menggunakan demand forecasting, inventory positioning, dynamic routing, dan proactive communication kepada customer. Lalu selanjutnya di sini merupakan bagaimana digital analytics dapat dipakai sebagai proxy untuk mengevaluasi efektivitas CRM di Amazon. Di sini dapat kita lihat bahwa dari sisi analytical CRM, data analytics membantu meningkatkan engagement dan conversion melalui personalisasi. Dari sisi operational CRM, analytics membantu menemukan bottleneck di checkout atau fulfillment journey, sedangkan pada collaborative CRM, analytics membantu mengevaluasi konsistensi pengalaman lintas kanal. Jadi analytics di sini menjadi alat penting untuk menghubungkan traffic, engagement, funnel, dan retention pelanggan dengan aktivitas CRM. Lalu di sini dapat kita lihat bahwa feedback pelanggan terhadap Amazon dan Amazon Prime Video dari rating dan reviewsnya. Temuannya dapat kita lihat bahwa masalah paling besar biasanya muncul setelah conversion, terutama pada tahap retention, di mana pelanggan mungkin berhasil melakukan pembelian atau subscribe, tetapi pengalaman pasca pembelian yang kurang baik dapat menyebabkan uninstall atau churn. Hal ini menunjukkan bahwa CRM tidak berhenti di tahap acquisition customer saja, tetapi harus menjaga pengalaman pelanggan secara end-to-end, termasuk after sales service dan customer support. Oke, selanjutnya di sini kita em, menunjukkan mengenai dampak dari CRM di perusahaan Amazon. Pada section ini kami membahas dampak implementasi CRM terhadap performa bisnis Amazon. Secara umum, CRM Amazon ini berhasil menjadi penghubung antara customer process dengan KPI bisnis utama. Dari sisi revenue growth, net sales meningkat sekitar 24,7% secara kumulatif, dan dari sisi profitabilitas, operating income naik sekitar 117%, loyalitas pelanggan juga meningkat. Terlihat dari subscription revenue yang tumbuh 23,4%. Selain itu juga bisa kita lihat CLV pelanggan Prime jauh lebih tinggi dibanding non-Prime. Tetapi di sisi lain, investasi AI dan infrastructure juga membuat free cash flow 2025 tertekan karena capex yang sangat besar. Oke, di slide ini merupakan snapshot financial Amazon selama 2023 sampai 2025, di mana Amazon ini tidak hanya tumbuh dari sisi penjualan, tetapi juga memperbaiki profitability yang mereka punyai. Dan ini menjadi bukti awal bahwa CRM, efisiensi operasional, dan loyalitas pelanggan ini berjalan bersamaan. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa net sales Amazon meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun, dan kenaikan ini terjadi bersamaan dengan peningkatan convenience, selection, dan kualitas layanan pelanggan yang lebih konsisten. Selain itu juga kita lihat di sini operating margin juga meningkat dari 6,4% menjadi 11,2%, yang menunjukkan bahwa skala bisnis Amazon ini semakin efisien. Jadi CRM ini bukan hanya meningkatkan customer experience, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pada slide ini menunjukkan bahwa operating income dan net income Amazon tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan net sales. Artinya, di sini CRM tidak hanya mendorong growth dari sisi revenue, tetapi juga menghasilkan growth yang lebih berkualitas karena profitabilitas ikut meningkat. Dan menunjukkan bahwa operational excellence, loyalitas pelanggan, dan efisiensi proses berjalan secara bersamaan. Dari slide ini juga bisa kita lihat mengenai kontribusi masing-masing segmen bisnis Amazon terhadap revenue yang mereka punyai, di mana North America masih menjadi kontributor terbesar dengan sekitar 59,5% revenue pada 2025. Jadi setiap segmen memiliki peran berbeda tetapi saling mendukung dalam ekosistem CRM Amazon. Di slide ini terlihat bahwa AWS menghasilkan profit terbesar dengan operating margin sekitar 35,4%. North America juga tetap memberikan profit yang stabil, sedangkan international berhasil turn around dari kondisi rugi pada 2023 menjadi profit pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ketika customer experience semakin efisien dan terintegrasi, maka biaya operasional juga menjadi terkendali.
Selanjutnya menjelaskan mengenai dampak CRM pada masing-masing lini bisnis. Pada North America, operational CRM menjaga proses transaksi, fulfillment, dan retur tetap cepat sehingga repeat purchase lebih meningkat. Dan pada international, CRM harus lebih adaptif terhadap preferensi lokal dan konsistensi layanan lintas negara. Sedangkan pada AWS sendiri menjadi fondasi utama untuk data, AI, dan skalabilitas layanan CRM Amazon. Nah, pada slide ini kami menjelaskan mengenai metodologi perhitungan Customer Lifetime Value atau CLV CLV yang kami gunakan. Pada 2023 kami menggunakan pendekatan Present Value Based CLV, sedangkan pada 2024 sampai 2025 menggunakan Retention Years dikarenakan ketersediaan data yang berbeda. Selanjutnya pada slide ini terlihat bahwa pelanggan Prime memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi dibanding non-Prime. CLV Prime pada 2025 mencapai sekitar $4.525, sedangkan non-Prime hanya sekitar $756. Artinya pelanggan Prime sekitar 6 kali lebih bernilai karena itu investasi Amazon pada program Prime dan customer retention dapat dijustifikasi secara bisnis. Oke, selanjutnya saat ini menjelaskan alasan kenapa pelanggan Prime memiliki CLV yang lebih tinggi. Retention rate Prime berada di kisaran 94-98%, jauh lebih stabil dibandingkan non-Prime. Selain itu juga annual spending pelanggan Prime juga lebih dari 2 kali non-Prime, sehingga jadi kombinasi retention tinggi dan spending tinggi membuat Prime menjadi inti strategi loyalty dari Amazon. Baik, di sini merupakan free cash flow Amazon pada 2025 yang mana mengalami tekanan akibat investasi AI yang sangat besar. Walaupun operating cash flow mereka tetap kuat, tetapi free cash flow turun dikarenakan capex AI mencapai sekitar 128 miliar dolar. Namun penurunan ini bukan berarti performa bisnis melemah, melainkan karena Amazon sedang melakukan ekspansi infrastruktur AI secara agresif. Oke, di sini kita bisa lihat mengenai baseline sebelum dan sesudah implementasi CRM pada Amazon, di mana tahun 2022 digunakan sebagai baseline sebelum lonjakan profitabilitas besar, sedangkan 2025 mewakili kondisi after. Hasilnya terlihat sangat signifikan di sini, di mana mulai dari peningkatan net sales, operating income, operating margin, hingga turnaround pada net income dan international segment. Dan di sini menunjukkan bahwa CRM Amazon berhasil menjadi mesin pertumbuhan sekaligus peningkatan efisiensi operasional. Di sini kami membandingkan Prime versus non-Prime member di Amazon, di mana pelanggan Prime ini memiliki annual spending lebih tinggi, retention lebih baik, purchase frequency lebih sering, dan CLV jauh lebih besar. Karena itu, program Prime menjadi inti strategi CRM Amazon. Dan selain Prime dan non-Prime, Amazon juga melakukan segmentation pada pelanggan yang lebih eh, granular, di mana segmentasi ini dilakukan berdasarkan demografis, geografis, perilaku RFM, tipe pelanggan, hingga life cycle stage. Dengan analytical CRM dan Amazon Marketing Cloud, Amazon dapat melakukan personalisasi, prediksi churn, reaktivasi pelanggan, hingga upselling dengan lebih tepat sasaran. Oke, di slide ini kami membandingkan strategi CRM Amazon dan Alibaba, di mana Amazon lebih kuat pada integrasi operasional dan analytical CRM melalui fulfillment sendiri pada perusahaan AWS, AI, dan ekosistem Prime. Sedangkan Alibaba lebih dominan menggunakan marketplace-based analytical CRM tanpa fulfillment langsung sebesar Amazon. Dan keunggulan Amazon di sini adalah integrasi fulfillment, cloud advertising, dan konten dalam satu ekosistem sehingga menciptakan hambatan kompetitif yang sulit ditiru. Baik, sekarang kita sudah berada di kesimpulan dan rekomendasi, di mana sebagai kesimpulan CRM Amazon bukan hanya fungsi layanan pelanggan, tetapi sudah menjadi mesin pertumbuhan bisnis. Implementasi operasional, kolaboratif, dan analytical CRM membuat customer experience menjadi lebih cepat, konsisten, dan personal. Dan hal ini mendorong repeat purchase, customer loyalty, dan peningkatan profitabilitas perusahaan. Namun tantangan seperti integrasi data, personalisasi yang tidak mengganggu, dan keamanan dan serta privasi data tetap harus dikelola oleh Amazon dengan baik agar trust dari pelanggan tetap terjaga. Untuk rekomendasi di sini ada 4 poin, di mana pertama memperkuat privasi dan keamanan data melalui peningkatan cybersecurity dan transparansi penggunaan data pelanggan, lalu mengembangkan personalisasi AI yang lebih kontekstual agar tetap relevan. Ketiga, meningkatkan retensi pasar internasional dengan menyesuaikan layanan dan loyalitas terhadap budaya lokal. Dan yang terakhir itu menyeimbangkan investasi AI dengan free cash flow agar profitabilitas tetap sehat dalam jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua.